Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan topik bahasan kita untuk bagian ketiga. Kali ini kita akan melihat rumus perhitungan, standar error, dan nilai T hitung pada regresi linear berganda. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih awal rumus video yang lalu, yaitu mengenai koefisien estimasi, koefisien regresi, intercept, dan juga ada koefisien determinasi, sampai dengan perhitungan ragam, silakan tonton video dari Kanadata pada video sebelumnya. Pada kali ini saya akan melanjutkan untuk topik bahasan standar error. Untuk standar error sendiri, di regresi dengan standar error perhitungan yang lain mungkin di sini akan sedikit berbeda. Nah, di sini saya mencoba melihat dari hasil lanjutan perhitungan regresi. Untuk standar error, kita dapat peroleh ketika kita melakukan analisis regresi linear berganda, yaitu contoh kasus pada topik kita kali ini adalah regresi linear berganda menggunakan dua variabel bebas. Jadi ada X1 dan X2, dan ada satu variabel Y. Nah, di sini, kalau kita melakukan analisis menggunakan software statistik, kita akan memperoleh nilai standar error. Ya, jadi kalau kita melihat selain koefisien, juga di situ ada nilai standar error, dan juga sebelahnya ada nilai T hitung atau T statistik. Nah, bagaimana cara perhitungan cara manualnya? Oke, jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Dalam regresi linear berganda, di sini kita akan menghitung ada tiga standar error. Yang pertama adalah B0, yaitu untuk standar error dari intercept. Kemudian ada juga dari B1, yaitu untuk standar error koefisien variabel X, dan ada standar error B2, yaitu untuk variabel yang X yang satu lagi, atau X1 dan X2. Nah, di sini kita melihat rumus standar error adalah akar kuadrat dari nilai ragamnya. Rumusnya sama. Kalau kita ingin mengetahui standar error dari B1 topi, maka kita mengakarkan kuadrat dari nilai ragam atau varians dari B1 topi. Kalau kita mencari nilai standar error untuk B2 topi, maka sama. Rumusnya adalah akar kuadrat dari ragam atau varians dari B2 topi. Begitu juga untuk yang intercept B0 topi, standar errornya kita peroleh dengan cara mengakar kuadratkan dari nilai ragam dari B0 topi. Nah, kalau kita ragam, menghitungnya bagaimana? Ragam seperti ini ya. Ini ada ragam B0, ada ragam B2, ada ragam B1. Jadi silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya untuk perhitungan ragam. Nah, di sini untuk standar error, rumusnya seperti ini. Silakan teman-teman bisa catat rumusnya atau screenshot. Nah, nanti teman-teman bisa melihat Sobat Karena Data. Jadi kalau dalam regresi, kalau kita melakukan perhitungan yang saling terkait, dari mulai perhitungan koefisien estimasi sampai dengan T hitung, yaitu langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kita tinggal mengakar kuadratkan dari ragam. Standar error ini akan sangat tentunya berpengaruh ya terhadap nilai varians. Jadi kalau ragamnya semakin besar, maka standar errornya juga akan semakin besar. Karena di sini adalah hubungannya positif. Kalau ragamnya semakin kecil, maka standar errornya semakin kecil. Oke, jadi rumusnya seperti itu ya, sobat. Jadi tinggal kita akar kuadratkan saja, nanti kita peroleh nilai standar error. Contohnya standar error variabel atau P1 topi sama dengan akar dari 0,002. Nah, ini ragam yang 0,002 kita peroleh dari perhitungan sebelumnya.
sehingga diperoleh nilai standar error sama dengan 0,04259. Begitu juga dengan yang B2 topi dan B0 topi. Jadi akan saya skip, langsung kita ke rumus yang T ya. Oh iya, ini buku yang saya pakai, ini adalah buku yang saya tulis, yang saya terbitkan di Guepedia. Jadi silakan teman-teman sobat kalau ingin mendapatkan bukunya, bisa langsung ke marketplace, bisa Tokopedia, atau Shopee, atau di penerbitnya di Guepedia. Jadi judul bukunya adalah Analisis Regresi dan Korelasi untuk Penelitian Survei. Baik, nah di sini kita akan menghitung nilai T. Ini T hitung atau dalam bahasa Inggris T statistik. Ini sangat berkaitan erat dengan koefisien estimasi yang telah kita perlihatkan rumus perhitungannya, yaitu B1 topi, dan juga dari nilai standar errornya. Nah, di sini ya, SB1 topi ya. SB itu adalah ini ya, standar error. Nah, ketika Sobat Karena Data sudah memperoleh dua-duanya, tinggal kita lakukan pembagian saja. Jadi, kita hitung untuk B1 topi atau koefisien estimasi dari variabel X1, rumusnya adalah B1 topi per standar errornya. Ya, silakan dicatat. Begitu juga untuk rumus T hitung untuk B2 topi sama dengan koefisien estimasi B2 topi ya dibagi dengan standar errornya. Untuk intercept juga sama ya. B0 topi dibagi dengan standar errornya. Nah, di sini kita melihat ada hal penting. Bagaimana kaitan antara ragam atau varians dengan T hitung? Tadi kalau ragamnya semakin besar, ya, kalau ragamnya semakin besar, kita contoh sini, maka standar error akan semakin besar. Kalau standar error semakin besar, ini kan berhubungan berbalik ya, maka T hitung akan semakin kecil. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau ragam semakin besar, standar error semakin besar, T hitung semakin kecil, maka potensi signifikansinya akan menurun. Jadi kan kalau yang T hitung nilainya lebih besar atau lebih besar dari T tabel itu yang signifikan pengaruhnya. Tapi kalau T hitungnya kecil itu akan berpotensi tidak signifikan. Jadi kalau ragamnya semakin besar maka T hitungnya akan semakin kecil gitu ya. Jadi kalau memudahkan ya taruhlah lebih kecil dari dua atau lebih kecil dari satu, yaitu berpotensi tidak signifikan pengaruhnya. Seperti itu ya. Jadi saling berkaitan antara ragam, kemudian standar error, dan nilai T hitung. Jadi rumusnya seperti ini ya. Sekali lagi, untuk rumus ragam, kita sudah perlihatkan di video sebelumnya. Untuk standar error, ini adalah akar kuadrat dari nilai ragamnya. Kemudian, untuk T hitung, ini adalah koefisien estimasi dibagi dengan nilai standar errornya. Jadi pada prinsipnya seperti itu, silakan teman-teman yang melakukan perhitungan secara manual bisa dilakukan dengan mengikuti rumus-rumus yang telah sampaikan pada video dari part 1, part 2, dan part 3. Baik demikian yang dapat saya share pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanadata dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.